Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaidatul Rahma dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NPM 24104012. Di sini saya akan mempresentasikan sumari jurnal saya pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang berjudul Analisis Ketepatan Kode Diagnosis Penyakit Bronkitis Pasien rawat jalan dengan metode Fishbone. Baiklah, lanjut kita masuk kepada profil jurnal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat profil jurnal yang telah saya ambil. Nama-nama penulisnya yaitu yang pertama ada Kevin Girato, kemudian Ambarwati dan Hosizah yang berasal dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, Jakarta. Nah, di sini teman-teman bisa lihat berikut adalah kode QR untuk mempermudah teman-teman masuk ke profil jurnal tersebut. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tanggal 7 November tahun 2022. Kemudian kita masuk ke pendahuluan. Bronkitis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada pembuluh bronkus, trakea, dan bronkioli. Inflamasi menyebabkan bengkak pada permukaannya, mempersempit ruang pembuluh, dan menimbulkan sekresi dari cairan inflamasi. Bronkitis terbagi menjadi dua jenis, yaitu bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut adalah jenis bronkitis yang bertahan selama 2 hingga 3 minggu. Bronkitis akut merupakan salah satu infeksi sistem pernapasan yang paling umum terjadi dan paling sering menyerang anak-anak. Sedangkan bronkitis kronis adalah jenis bronkitis yang disebabkan oleh infeksi bronkus dan bertahan setidaknya 3 bulan dalam 1 tahun dan berulang pada tahun berikutnya. Bronkitis kronis lebih sering terjadi pada orang dewasa. Kemudian kita masuk ke tahap metode penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu memaparkan hasil observasi dan wawancara mengenai analisis ketepatan kode diagnosis penyakit bronkitis pasien rawat jalan dengan metode Fishbone di Rumah Sakit X Tangerang. Sampel yang digunakan pada PBL ini sebanyak 82 rekam medis. Teknis pengambilan sampel yaitu secara random sampling. PBL ini dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai dengan Februari 2020 di ruang rekam medis Rumah Sakit X Tangerang. Baiklah, kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasan. Teman-teman bisa lihat pada tabel berikut, yaitu tabel rekapitulasi ketepatan kode diagnosis penyakit bronkitis Rumah Sakit X tahun 2019. Nah, di sini ada kode diagnosis. Yang pertama, kode diagnosis tepat yang jumlahnya 65 dan presentasenya 79%. Yang kedua, kode diagnosis tepat-tepat dengan jumlah 17 dan presentasenya 21%. Jumlah dari keseluruhannya yaitu 82 dan jumlah keseluruhan presentasenya yaitu 100%. Rekapitulasi ketepatan kode diagnosis penyakit bronkitis dari 82 sampel rekam medis, didapatkan hasil kode diagnosis tepat sebanyak 65 rekam medis atau 79%. Sedangkan kode diagnosis tidak tepat sebanyak 17 rekam medis atau 21%. Kesalahan atau ketidaktepatan kode diagnosis penyakit bronkitis terdapat pada kasus anak yang berusia di bawah 15 tahun, diberikan kode oleh petugas rekam medis J40 menurut WHO dalam buku ICD-10. Dalam pemberian kode diagnosis penyakit bronkitis dibedakan berdasarkan usia penderita. Pasien dengan usia di atas 15 tahun kode ICD-10 yaitu J40, sedangkan pasien dengan usia di bawah 15 tahun kode ICD-10 yaitu J20. Kemudian faktor penyebab ketidaktepatan kode diagnosis penyakit bronkitis pasien rawat jalan dengan metode Fishbone di Rumah Sakit X Tangerang. Faktor penyebabnya yaitu yang pertama ada manusia. Masalahnya yaitu kurang teliti dalam pemberian kode diagnosis penyakit karena beban kerja yang lumayan tinggi menyebabkan
kurangnya tenaga. Kemudian metode atau SPO pengkodean penyakit. SPO pengkodean penyakit belum sepenuhnya dilaksanakan oleh staf rekam medis. Kurangnya evaluasi pelaksanaan SPO pengkodean penyakit. Kemudian material. Masih ditemukan rekam medis yang belum terisi lengkap penyebabnya karena banyak pasien yang berobat pada saat itu. Kemudian mesin. Masalahnya, aplikasi atau program hasil inputan ICD-10 pengkodean penyakit pada SIM RS masih kurang sistem. Kemudian lingkungan atau ruang rekap medis. Suhu ruangan di ruangan unit rekam medis kadang panas dan kadang dingin. Kemudian kita masuk ke tahap pembahasan. Dalam pemberian kode diagnosis penyakit, ada beberapa kode ICD-10 yang berbeda dengan diagnosa yang sama. Contohnya kasus diagnosis tuberkulosis paru-paru yang diterapkan dengan hasil pemeriksaan penunjang, yaitu laboratorium dan radiologi, atau tanpa keduanya, termasuk juga untuk kasus diagnosis bronkitis. Dibedakan berdasarkan usia penderita. Untuk kasus dewasa, usia di atas 15 tahun. Kode bronkitis menggunakan J40, sedangkan untuk kasus anak, yaitu yang berusia di bawah 15 tahun, kode bronkitis menggunakan J20. Adapun faktor-faktor penyebab dalam metode Fishbone adalah sebagai berikut. Yang pertama, adalah kekuatan manusia merupakan sumber daya terpenting bagi perusahaan. Yang kedua, metode atau cara kerja merupakan aplikasi yang efektif dan sederhana untuk mewujudkan kebutuhan teknis. Kemudian yang ketiga, material merupakan bahan baku material agar produksi dapat terus berkesinambungan. Yang keempat, mesin merupakan proses penghasilan produk atau pelayanan. Yang terakhir ada lingkungan, merupakan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Dengan adanya analisis ketidaktepatan kode diagnosis penyakit bronkitis dengan metode Fishbone, Rumah Sakit X Tangerang didapatkan penyebab potensial dan yang memungkinkan atau paling dominan, yaitu kurangnya pelatihan coding oleh staf rekam medis, kurangnya tenaga staf rekam medis, kurangnya monif kinerja staf atau manusia, dan kurangnya item umur pasien pada aplikasi atau program inputan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan dari hasil summary jurnal saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.